Pernahkah kamu bangun di sepertiga malam, lalu duduk lama di tepi sajadah, menahan sesak yang tak bisa kamu ceritakan ke siapapun? Bulan Rajab ini bukan datang tanpa maksud, dan tahajudmu bukan kebetulan. Ada doa yang belum terjawab, ada luka yang tak sempat sembuh, dan ada air mata yang hanya jatuh saat Allah melihat. Jika malam ini kamu masih berdiri menghadapnya, dengarkan baik-baik. Hidupmu sedang disentuh dengan cara yang tidak semua orang akan mengerti. Malam selalu jujur. Ia tidak pandai berpura-pura seperti siang. Di siang hari, manusia bisa tersenyum sambil menyimpan luka. Di malam hari, semua topeng jatuh satu persatu. Ketika kebanyakan manusia memeluk lelapnya, ada sebagian kecil yang justru terbangun, bukan karena alarm, bukan karena kewajiban, tapi karena ada sesuatu di dalam dada yang tak mau ikut tidur. Seperti ada panggilan halus, nyaris tak bersuara, namun cukup kuat untuk membuat tubuh bangkit dari hangatnya selimut. Dan di bulan Rajab ini, panggilan itu terasa berbeda. Rajab bukan hanya bulan yang lewat di kalender. Ia adalah salah satu bulan yang dimuliakan, bulan yang sejak dulu dijaga kehormatannya, bulan yang membuat dosa terasa lebih berat dan kebaikan terasa lebih dalam. Maka ketika seseorang diberi kekuatan untuk berdiri di malam Rajab, itu bukan peristiwa kecil. Itu isyarat yang seringkali luput disadari. Banyak orang mengira tahajud adalah soal kekuatan fisik, padahal yang lebih dulu dibangunkan adalah hati. Ada manusia yang tubuhnya sehat, tidurnya cukup, tapi tak pernah mampu bangun. Ada pula yang lelah, letih, penuh beban hidup, namun justru terjaga di waktu paling sunyi. Seakan Allah memilih siapa yang boleh datang dan siapa yang belum siap. Tahajud di bulan Rajab sering datang bersama luka, bersama kegelisahan, bersama pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab di siang hari. Karena tahajud bukan sekedar berdiri dan sujud, ia adalah pertemuan antara hamba yang tak punya apa-apa dengan Rob yang memiliki segalanya. Di sajadah itulah manusia berhenti berpura-pura kuat. Ada yang sujud sambil menahan tangis karena hidup terasa terlalu berat. Ada yang berdiri lama bukan karena panjangnya doa, tapi karena tak tahu harus meminta apa. Ada pula yang hanya diam, membiarkan air mata jatuh tanpa kata, karena bahkan kata pun sudah terasa lelah. Dan justru disitulah keajaiban pertama bekerja, tanpa suara, tanpa tanda yang mencolok. Tahajud mengajarkan manusia untuk jujur pada dirinya sendiri. Di siang hari, kita pandai berdalih, menyalahkan keadaan, orang lain, nasib. Namun di hadapan Allah, sendirian, di gelap malam, semua alasan terasa runtuh. Yang tersisa hanya pengakuan bahwa kita rapuh, bahwa kita butuh, bahwa kita tak sekuat yang selama ini kita tunjukkan. Kejujuran inilah yang pelan-pelan mengubah hidup. Bukan langsung membuat masalah hilang, bukan seketika membuka pintu rizki, tapi mengubah cara kita memandang hidup, mengubah cara hati menerima takdir, mengubah cara jiwa berdamai dengan ujian. Orang yang rutin tahajud di bulan Rajab seringkali tidak sadar bahwa ia sedang dibentuk. Dibentuk untuk lebih sabar, lebih lembut, lebih peka. Bukan karena hidupnya menjadi mudah, tapi karena hatinya menjadi lapang. Ada sesuatu yang diturunkan Allah di waktu itu, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, kekuatan yang tidak bisa dipamerkan. Ia tidak terlihat di wajah, tapi terasa saat cobaan datang. Saat hal-hal tidak berjalan sesuai harapan, hati tidak lagi secepat dulu untuk marah, putus asa, atau menyalahkan. Tahajud menggeser pusat hidup manusia, dari merasa aku yang mengatur segalanya, menjadi aku sedang dipelihara. Dari kenapa ini terjadi padaku,
menjadi apa yang Allah sedang ajarkan. Dan perubahan ini seringkali terjadi diam-diam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, bahkan orang-orang terdekat pun sering tidak tahu. Yang tahu hanyalah hati itu sendiri, bahwa ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di bulan Rajab, ketika tahajud dilakukan dengan kesadaran penuh, ada pembersihan yang berlangsung pelan. Luka lama yang selama ini disembunyikan mulai disentuh, bukan untuk langsung disembuhkan, tapi untuk diakui. Karena luka yang diakui lebih dekat pada kesembuhan dibanding luka yang dipendam. Allah tidak selalu mengangkat ujian dengan cepat, tapi seringkali Dia menguatkan pundak yang memikulnya, dan itu jauh lebih berharga. Banyak orang bersaksi, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perubahan sikap. Mereka menjadi lebih tenang menghadapi ketidakpastian, lebih hati-hati dalam lisan, lebih lembut dalam menilai orang lain. Karena siapapun yang sering bersujud di malam hari akan malu untuk merasa lebih tinggi di siang hari. Tahajud menghancurkan kesombongan secara halus, tidak dengan tamparan, tapi dengan kesadaran bahwa sehebat apapun usaha manusia, ada titik di mana ia tetap harus menengadahkan tangan. Dan Rajab memperdalam semua itu. Di bulan ini, tahajud bukan hanya ibadah, ia menjadi tempat berlindung, tempat kembali, tempat meletakkan beban yang tak sanggup lagi dibawa sendirian. Maka jangan heran jika setelah beberapa malam hidup belum berubah, tapi hati sudah tidak seberisik dulu. Itulah tanda awalnya. Perubahan tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang seperti embun, turun perlahan, nyaris tak terasa, tapi cukup untuk membuat tanah yang kering kembali hidup. Jika kamu merasakan itu, meski samar, meski kecil, jangan remehkan, karena Allah jarang memulai perubahan besar dengan tanda yang mencolok. Ia memulainya dari hati, saat tidak ada siapapun yang melihat selain Dia. Dan siapapun yang dijaga hatinya, sejatinya sedang dijaga seluruh hidupnya. Ada satu hal yang jarang disadari oleh orang-orang yang terbiasa tahajud, terutama di bulan Rajab. Mereka mengira yang berubah adalah keadaan, padahal yang lebih dulu disentuh adalah cara hati memikul kenyataan. Di siang hari, hidup sering terasa seperti perlombaan. Kita mengejar sesuatu yang bahkan kadang tidak benar-benar kita pahami. Rizki, pengakuan, ketenangan, kebahagiaan. Semuanya tampak berlari lebih cepat dari kemampuan kita untuk menggapainya. Maka lelah pun menumpuk, bukan hanya di tubuh, tapi di dalam dada. Lalu datanglah malam. Di saat dunia berhenti menuntut, Allah justru membuka pintu. Bukan pintu untuk meminta lebih banyak, tapi pintu untuk melepaskan. Melepaskan beban yang terlalu lama digenggam. Melepaskan keinginan untuk selalu mengerti segalanya. Melepaskan tuntutan pada diri sendiri untuk selalu kuat. Tahajud mengajarkan satu pelajaran yang pahit tapi menyembuhkan. Bahwa tidak semua hal harus segera selesai. Bahwa tidak semua doa harus segera dijawab. Bahwa tidak semua air mata adalah tanda kelemahan. Di bulan Rajab, pelajaran ini terasa lebih nyata. Karena Rajab bukan bulan percepatan. Ia bulan persiapan. Bulan membersihkan jalan batin sebelum langkah-langkah besar berikutnya datang. Banyak orang yang bangun tahajud dengan doa yang sama berulang-ulang. Permintaan yang itu-itu saja. Tentang rizki, tentang jodoh, tentang kesembuhan, tentang jalan keluar. Namun tanpa disadari, doa itu mulai berubah. Bukan pada katanya, tapi pada nadanya. Dulu doa terdengar seperti tuntutan. Sekarang ia lebih banyak diisi pasrah. Dulu doa dipenuhi kegelisahan. Sekarang ia lebih banyak diisi pasrah. Dan perubahan kecil ini menandai sesuatu yang besar. Hati mulai berhenti melawan takdir. Bukan karena menyerah, tapi karena percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah waktu, tidak pernah keliru memberi, tidak pernah lalai menjaga.
Tahajud melatih hati untuk menunggu dengan tenang, dan ini adalah kemampuan langka. Di zaman serba cepat, menunggu terasa menyiksa. Tapi di hadapan Allah, menunggu seringkali adalah bagian terpenting dari proses. Orang yang terbiasa tahajud di bulan Rajab mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk bergerak. Kadang hidup meminta kita untuk diam agar bisa mendengar. Mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Mendengar isyarat halus yang tidak muncul dalam keramaian. Mendengar bisikan iman yang berkata, "Tenang, kamu tidak sendirian." Ada kelegaan yang muncul dari kesadaran ini, kelegaan yang tidak bergantung pada hasil. Bahkan saat masalah belum selesai, bahkan saat doa belum terjawab, hati tidak lagi seberat dulu. Seolah ada yang berkata, "Aku pegang ini bersamamu." Dan itulah yang membuat banyak orang berubah tanpa disadari. Mereka menjadi lebih sabar menghadapi manusia, lebih pelan dalam bereaksi, lebih hati-hati dalam menyimpan harapan pada makhluk, karena tahajud mengajarkan bahwa berharap pada Allah jauh lebih menenangkan dibanding berharap pada apapun yang bisa mengecewakan. Di bulan Rajab, tahajud juga mempertemukan seseorang dengan sisi dirinya yang paling jujur. Sisi yang mengakui bahwa selama ini ada terlalu banyak keluhan, terlalu sedikit syukur, terlalu sering menuntut, terlalu jarang bersandar. Namun Allah tidak menegur dengan keras. Dia menunggu, memberi ruang, membiarkan hambanya sampai pada kesimpulan itu sendiri. Karena kesadaran yang lahir dari perenungan jauh lebih kuat daripada nasihat yang dipaksakan. Pelan-pelan, seseorang yang terbiasa tahajud mulai memaafkan. Bukan hanya orang lain, tapi dirinya sendiri. Ia berhenti menghukum diri atas masa lalu, berhenti menyimpan penyesalan yang tak berujung, karena di setiap sujud ada rasa diterima. Diterima apa adanya, dengan semua kekurangan dan kesalahan. Dan rasa diterima inilah yang mengubah cara seseorang menjalani hari. Ia tidak lagi terlalu takut gagal, tidak terlalu panik kehilangan, tidak terlalu putus asa saat rencana runtuh, karena di dalam dirinya sudah tertanam keyakinan bahwa hidup ini dijaga oleh Zat yang maha lembut. Tahajud di bulan Rajab juga membuat seseorang lebih peka pada nikmat kecil. Udara pagi yang sejuk, tubuh yang masih bisa bangun, hati yang masih mau kembali. Semua yang dulu dianggap biasa, kini terasa sebagai karunia. Kepekaan ini membuat hidup terasa lebih penuh meski tidak bertambah apa-apa secara lahiriah. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan menambah harta, menambah pencapaian, menambah pengakuan. Tapi tahajud justru mengajarkan kebahagiaan dengan mengurangi keluhan, mengurangi ketergantungan, mengurangi rasa ingin menguasai segalanya. Dan di titik ini, perubahan besar sedang berlangsung. Bukan perubahan yang bisa diposting, bukan perubahan yang bisa dibanggakan, tapi perubahan yang terasa saat sendirian. Saat masalah datang tapi hati tidak runtuh, saat kehilangan terjadi tapi iman tidak ikut hilang. Orang-orang di sekitar mungkin tidak melihat apapun yang istimewa, tapi Allah tahu, dan seringkali itu sudah lebih dari cukup. Karena hidup yang benar-benar berubah tidak selalu ditandai dengan keberhasilan besar, kadang ia ditandai dengan satu hal sederhana, hati yang tidak lagi mudah patah. Dan hati seperti itu biasanya lahir dari sajadah yang basah di malam Rajab, dari doa-doa yang tak terdengar siapapun, dari sujud yang terlalu dalam untuk dipamerkan. Jika kamu berada di jalan itu, meski tertatih, meski belum sempurna, jangan berhenti. Karena apa yang sedang Allah bangun di dalam dirimu jauh lebih bernilai daripada apapun yang sedang kamu kejar di luar sana. Ada satu fase dalam perjalanan tahajud yang jarang dibicarakan. Fase ketika seseorang tidak lagi datang ke malam dengan harapan yang meledak-ledak, tapi dengan hati yang tenang. Bukan karena doa-doanya sudah terkabul,
melainkan karena ia mulai percaya sepenuhnya bahwa Allah sedang bekerja meski belum terlihat hasilnya. Di titik ini, tahajud bukan lagi tempat meminta, tapi tempat menyerahkan. Seseorang berdiri di malam Rajab bukan untuk mengubah takdir dengan paksa, tapi untuk menyelaraskan hati dengan apa yang telah ditakdirkan. Ia tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi, melainkan apa yang harus aku pelajari dari ini. Dan justru disinilah pertolongan Allah sering turun. Allah tidak selalu menolong dengan mengubah keadaan. Kadang Dia menolong dengan menguatkan jiwa yang sedang berada di dalam keadaan itu. Karena jiwa yang kuat akan sanggup melewati jalan apapun, sementara keadaan yang mudah tidak selalu membuat manusia bertahan dalam iman. Allah sendiri telah mengisyaratkan betapa istimewanya orang-orang yang bangun di malam hari. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan mereka bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, tapi dengan keadaan hati dan tubuh mereka di malam sunyi. Allah berfirman bahwa lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Robnya dengan rasa takut dan harap. Bukan sekadar takut akan hukuman, dan bukan pula harap yang penuh tuntutan, tapi takut kehilangan kedekatan dan harap akan rahmat yang menenangkan. Ayat ini bukan pujian kosong, ia adalah pengakuan bahwa ada manusia-manusia yang memilih bangun ketika dunia tertidur, dan Allah melihat itu sebagai sesuatu yang besar. Tahajud mengajarkan keseimbangan yang sulit dicapai di siang hari. Takut tapi tidak putus asa, berharap tapi tidak memaksa. Inilah sikap batin yang membuat doa menjadi hidup. Di bulan Rajab, keseimbangan ini terasa lebih kuat, karena Rajab adalah bulan yang mengingatkan manusia bahwa waktu bukan sekadar berlalu, tapi membawa pesan, bahwa sebelum bulan-bulan besar datang, hati perlu dibersihkan terlebih dahulu. Rasulullah sendiri memberikan tempat yang sangat tinggi bagi sholat malam. Dalam banyak riwayat, beliau menyebutnya sebagai sholat paling utama setelah sholat wajib, bukan karena gerakannya berbeda, tapi karena kejujuran yang terkandung di dalamnya. Sholat malam tidak bisa dipamerkan, tidak ada saksi, tidak ada penilaian manusia, yang ada hanya hamba dan Rabb-Nya. Maka siapapun yang menjaga tahajud, sejatinya sedang menjaga hubungannya dengan Allah di level yang paling murni. Dan hubungan seperti ini tidak mungkin tidak berdampak. Ada dalil lain yang seringkali dibaca, tapi jarang direnungkan maknanya secara dalam. Allah menjanjikan kedudukan yang terpuji bagi mereka yang bangun di malam hari. Sebuah janji yang tidak dirinci bentuknya, seakan Allah ingin berkata, "Aku sendiri yang akan menentukan bagaimana aku memuliakanmu." Janji yang tidak dirinci seringkali lebih besar dari janji yang dijelaskan, karena kemuliaan tidak selalu berupa kedudukan di mata manusia. Kadang ia berupa ketenangan yang tidak bisa dibeli. Kadang ia berupa doa yang dikabulkan dengan cara yang tak disangka. Kadang ia berupa dijaganya iman di saat banyak orang kehilangan arah. Tahajud di bulan Rajab seringkali menjadi titik balik yang sunyi. Tidak dramatis, tidak terasa besar, tapi setelah waktu berlalu, seseorang baru sadar bahwa sejak malam-malam itu, hidupnya tidak lagi sama. Cara berpikirnya berubah, cara merespons ujian berubah, cara memandang dunia berubah. Ia tidak lagi mudah silau, karena hatinya sudah mengenal cahaya yang lebih lembut. Ada orang yang selama bertahun-tahun mengejar jawaban, namun baru menemukannya di satu malam tahajud. Ada yang mencari ketenangan kemana-mana, tapi justru menemukannya saat sujud paling lama. Ada pula yang tidak mendapatkan apa yang ia minta, namun diberi sesuatu yang jauh lebih ia butuhkan. Dan semua itu terjadi tanpa suara. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah membuka pintu langit, menawarkan ampunan, pertolongan, dan pengabulan doa. Bukan karena Allah baru tersedia di waktu itu, tapi karena hati manusia lebih siap untuk jujur. Di waktu itu, ego melemah, kesombongan runtuh, topeng tidak lagi berguna, yang tersisa hanya kebutuhan yang murni.
dan kebutuhan yang murni sangat dicintai Allah. Tahajud di bulan Rajab mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa kedekatan dengan Allah bukan hasil dari banyaknya permintaan, tapi dari ketulusan kehadiran. Datang meski lelah, datang meski kecewa, datang meski belum melihat hasil apapun, dan tetap datang bukan karena ingin terlihat soleh, tapi karena tidak tahu lagi harus bersandar kemana. Dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang seperti itu. Pertolongannya mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tapi selalu menguatkan perjalanan. Dan seringkali setelah hati cukup kuat, keadaan pun pelan-pelan menyusul berubah. Jika kamu masih berdiri di malam Rajab, meski hanya 2 rakaat, meski dengan doa yang terbatas, jangan anggap itu kecil. Dalam pandangan Allah, itu bisa jadi sedang membuka pintu-pintu yang belum kamu bayangkan. Karena Allah tidak menilai seberapa indah kata-katamu, tapi seberapa jujur hatimu. Dan malam adalah waktu paling jujur bagi manusia. Pada akhirnya, setiap perjalanan rohani akan sampai pada satu titik sunyi. Titik di mana manusia berhenti berlari, berhenti mengejar jawaban, berhenti menuntut kejelasan. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena hati telah belajar mempercayakan sisanya. Tahajud di bulan Rajab sering membawa seseorang ke titik ini. Bukan titik paling terang, bukan pula titik paling bahagia, tapi titik paling jujur, di mana seseorang tidak lagi sibuk bertanya apakah doanya didengar, karena ia mulai merasakan bahwa ia sendiri sedang dijaga. Ada rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena hati tidak lagi merasa sendirian, seperti anak kecil yang tetap berjalan meski gelap karena tahu ada tangan yang menggenggamnya. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa tidak semua yang tertunda adalah penolakan, tidak semua yang hilang adalah hukuman, tidak semua yang berat adalah tanda kebencian. Sebagian adalah cara Allah menata ulang arah hidup tanpa harus menjelaskan semuanya di awal. Dan tahajud menjadi ruang aman untuk menerima itu. Di sajadah yang sama, doa-doa mungkin masih sama. Permintaan masih belum berubah, namun cara menyebutkannya kini berbeda. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi penuh kecemasan. Ada jeda, ada napas panjang, ada keyakinan bahwa bahkan diam pun bisa menjadi doa. Bulan Rajab mengajarkan satu hal penting sebelum manusia melangkah lebih jauh, bahwa hati yang bersih lebih penting daripada jalan yang lurus. Karena jalan bisa diperbaiki, tapi hati yang rusak akan menyesatkan kemanapun ia pergi. Maka siapapun yang sampai di akhir bulan ini dengan hati yang lebih lembut, sejatinya telah diberi karunia besar. Karunia untuk melihat hidup bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa, tapi sebagai percakapan panjang antara hamba dan Robnya. Percakapan yang tidak selalu menggunakan kata, kadang berupa kehilangan, kadang berupa kegagalan, kadang berupa kelelahan yang datang tanpa sebab. Namun bagi hati yang terbiasa tahajud, semua itu tidak lagi dibaca sebagai ancaman. Ia dibaca sebagai pesan. Pesan untuk kembali, untuk merapat, untuk meletakkan kepala di tempat yang seharusnya. Dan disitulah hidup mulai menemukan ritmenya yang baru. Bukan ritme yang lebih cepat, tapi lebih selaras. Seseorang tidak lagi memaksakan diri untuk selalu kuat, tidak lagi menuntut dirinya untuk selalu baik-baik saja. Ia memberi ruang untuk rapuh tanpa merasa kalah. Karena ia tahu, ada Allah yang tidak pernah menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran. Tahajud di bulan Rajab seringkali tidak meninggalkan jejak yang bisa diceritakan ke banyak orang. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting. Arah. Arah kemana hati harus kembali saat tersesat. Arah kemana jiwa harus pulang saat terlalu lelah. Dan siapapun yang memiliki arah, tidak akan benar-benar hilang.
Mungkin setelah ini hidup masih akan menguji, masih ada hari-hari berat, masih ada doa yang belum terjawab. Tapi seseorang yang telah merasakan kehangatan tahajud di bulan Rajab tidak akan lagi menghadapi semua itu dengan hati yang sama. Ia tahu kemana harus kembali. Ia tahu kapan harus diam. Ia tahu bahwa tidak semua perjuangan harus dimenangkan hari ini. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan. Jika malam-malam ini kamu masih bangun meski hanya sebentar, meski dengan langkah berat, jangan meremehkan dirimu sendiri. Jangan membandingkan ibadahmu dengan siapapun. Jangan merasa kecil hanya karena doamu sederhana. Allah tidak pernah menilai dari panjangnya waktu, tapi dari kedalaman hadirnya hati. Dan mungkin justru disitulah letak keajaiban terbesar tahajud di bulan Rajab. Bukan pada apa yang berubah di luar, tapi pada apa yang diam-diam tumbuh di dalam. Keteguhan, kesabaran, keberanian untuk tetap percaya meski belum melihat bukti. Sebelum video ini berakhir, izinkan satu ajakan lembut. Bukan perintah, bukan dorongan. Hanya undangan bagi siapapun yang hatinya sedang penuh. Jika ada doa yang belum terucap, jika ada harapan yang terlalu lama disimpan, jika ada luka yang belum sempat sembuh, biarkan ia keluar. Bukan untuk dilihat manusia, tapi sebagai saksi bahwa kamu masih berharap pada Allah. Tuliskan doa terbaikmu, bukan doa paling indah, tapi doa paling jujur. Siapa tahu, di antara huruf-huruf sederhana itu, ada doa yang sedang Allah tunggu untuk dikabulkan. Dan siapa tahu pula, doa yang kamu tulis menjadi penguat bagi hati lain yang sedang berjuang dalam diam. Karena kebaikan seringkali bekerja seperti tahajud, sunyi, tidak terlihat, namun mengubah hidup, perlahan dan pasti. Semoga Allah menerima setiap langkah kecilmu, setiap sujud yang mungkin terasa berat, setiap air mata yang jatuh tanpa saksi. Dan semoga ketika bulan ini berlalu, yang tertinggal bukan hanya kenangan, melainkan hati yang lebih dekat dengannya.